Haleluya. Salam saudara. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tahun ini pesan firman Tuhan adalah tahun yang diberkati Tuhan. Sepanjang 2023 adalah tahun yang diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya ini akan terrealisasi dalam kehidupan kita karena kita meminta dengan iman, maka itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Nah, saudara dikasihi Tuhan, berbicara tentang tahun yang diberkati Tuhan bukan saja untuk pribadi saudara dan saya, bukan saja untuk keluarga saudara dan saya, bukan saja di dalam pekerjaan, di dalam apa yang menjadi profesi kita. Tapi tahun yang diberkati Tuhan adalah tahun juga yang membawa dampak bagi pekerjaan Tuhan dalam gereja Tuhan. Tahun yang membuat Tuhan senang. Jadi kita mau juga pada tahun ini kita melakukan satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menaikkan puji-pujian, ketika menaikkan sesuatu yang penyembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Tuhan senang. Saya percaya Tuhan gembira. Karena kita dalam penciuman Tuhan itu harum, itu aromanya ketika kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Tapi lebih indah lagi kalau puji-pujian dinaikkan lebih banyak orang. Bukan hanya saudara dan saya, tapi setiap kursi-kursi kosong yang ada itu diisi dengan jiwa-jiwa yang memuji Tuhan. Amin. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau berkomitmen tahun ini kita mau membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jiwa-jiwa yang bertobat. Dan jiwa yang bertobat saudara yang dikasihi Tuhan membuat surga bersorak-sorai. Jadi kalau pujian penyembahan itu membuat Tuhan enaknya nikmat ini puji-pujian, aroma yang harum di hadapan. Tapi kalau membawa jiwa bagi Tuhan, seisi surga itu berpesta saudara. Lukas 15 ayat 7 katakan, demikian juga ada sukacita di atas surga kalau satu jiwa bertobat, lebih daripada 99 orang yang sudah bertobat. Lukas 15 ayat 10 katakan, malaikat di surga itu berpesta bersorak-sorak ketika ada satu saja jiwa. Bagaimana kalau 10, bagaimana kalau 100, bagaimana kalau 5.000. Luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa sekali. Nah, berbicara tentang pertobatan saudara yang dikasihi Tuhan, itu berbicara tentang konsistensi. Artinya apa? Kalau orang bertobat bukan tobat tomat. Tomat itu artinya kalau kalau Minggu bertobat. Senin sampai Sabtu kumat. Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat, tomat. Tapi bertobat berbicara tentang konsistensi. Artinya untuk dia konsistensi mereka harus berakar dan bertumbuh. Mereka harus mempertahankan pertobatan itu dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Sehingga mereka terus sampai dengan waktunya Tuhan mereka mengalami kemenangan. Mengalami kemenangan. Tahun yang diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu kunci untuk membuat orang yang bertobat itu tetap konsisten adalah perlunya pemuritan. Dan Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk melakukan pemuritan. Hari-hari baik antara kita sudah menjadi murid, bahkan murid senior. Kita tidak perlu menunggu sampai kita harus tamat sekolah dulu baru kita bisa memuridkan lagi. Tapi memuridkan bisa mulai dari sekarang, mulai dari hari ini ketika saudara dan saya memutuskan untuk menjadi perpanjangan Tuhan, membuat orang-orang yang sudah bertobat itu dimuridkan. Dan pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang pemuridan. Saya sengaja mengambil logo begitu saudara. DM itu disciples maker atau menciptakan atau melahirkan murid atau pemuritan. Jadi kalau saudara dan saya lihat itu logo, ada lingkaran, ada bagian yang terputus-putus itu bagian kita. Ada bagian-bagian yang lebih besar daripada yang lingkaran kuning yang coklat itu bagian Tuhan. Jadi pertobatan atau pekerjaan pemuritan itu bukan saja pekerjaan saudara dan saya, tapi juga pekerjaan Tuhan. Lebih banyak pekerjaan Tuhan, lebih banyak melibatkan Tuhan. Dalam hal ini melibatkan Roh Kudus. Melibatkan Roh Kudus. Jadi ketika saudara dan saya mengandalkan, melibatkan Roh Kudus sepenuhnya, maka pekerjaan pemuritan itu tidak menjadi sulit. Karena hanya sebagian kecil pekerjaan kita, tapi sebagian besar adalah pekerjaan Tuhan. Saya berdoa, dan kita sekalian berdoa di tahun ini terjadi pemuritan besar-besaran. Amin. Terjadi pemuritan besar-besar.
Kita buka dalam Matius 28 ayat 19, dikatakan firman Tuhan, menghormati firman Tuhan, saya ajak saudara dan saya bangkit berdiri. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan, silakan duduk. Karena itu pergilah. Jadi ini suatu perintah. Perintah untuk membuat saudara dan saya keluar dari zona nyaman kita. Keluar dari zona yang enak selama ini. Mungkin saudara dan saya selama ini nikmat sekali merasakan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa ketika saudara dan saya memuji Tuhan di tempat ini. Tapi firman Tuhan katakan harus keluar dari zona nyaman supaya orang yang lain juga dapat menikmati pujian bersama kita. Dan mereka yang saat ini sedang galau, sedang kecewa, sedang sakit hati, sedang mengalami kekecewaan atau masalah apapun, mereka juga merasakan penyembuhan, healing. Istilah zaman now ya, yang daripada Tuhan. Healing yang asli itu adalah ketika saudara dan saya berada di hadirat Tuhan. Dan alangkah indahnya kalau mereka juga dapat merasa sama-sama. Itu dilakukan kalau saudara dan saya mau melakukan pemuritan. Pergilah, keluar dari zona nyaman, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan, itu satu perintah saudara. Satu perintah artinya Tuhan memandang perlu, Tuhan memandang penting sekali ini untuk melakukan pekerjaan apa yang menjadi pesannya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Jadi tidak berarti hanya bangsa Indonesia saja. Hanya bangsa Jawa saja, hanya bangsa Sunda, hanya bangsa Flores, hanya bangsa Toraja, hanya bangsa Manado, hanya bangsa Mamasa. Tapi semua bangsa, semua suku bangsa. Termasuk di dalamnya Bugis, Makassar, Jawa, apa yang bangsa-bangsa yang belum pernah mendengar tentang Injil. Jadikan mereka murid. Jadi perhatikan saudara, perintah Tuhan adalah menjadikan mereka murid, bukan pengikut. Tegas. Saya melihat dalam terjemahan bahasa Inggris juga, make disciples all of the nations. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi murid itu berbeda dengan pengikut, saudara dikasih Tuhan. Kalau pengikut hanya biasanya mencari berkat, mencari kesembuhan, mencari pertolongan, mencari solusi. Begitu terjawab apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pengharapannya, maka mereka akan hilang. Baik di antara orang yang saya kenal, mereka memburu Tuhan untuk memberi materi, dan mereka dapatkan. Mereka dapatkan, Tuhan memberikan berkat bagi mereka. Tapi sayang sekali ketika berkat materi itu sudah mereka dapatkan, mereka terhilang. Karena mereka berpikir mereka sudah dijawab doanya. Tapi mereka melupakan satu hal yang paling penting bagi mereka, itu keselamatan jiwa. Bagaimana berkat itu membuat dia menjadi murid Tuhan. Berkat itu menjadikan dia anak Tuhan yang konsisten sungguh-sungguh. Jadikan sebuah bangsa murid. Nah, kalau murid saudara dikasih Tuhan, dia benar-benar meneladani, mengikuti apa yang diajarkan, dia patuh terhadap perintah, dia taat untuk tidak melakukan hal-hal yang Tuhan larang. Itu murid. Dia mau belajar mengenai apa yang diajarkan oleh gurunya. Itu murid yang baik. Dan Tuhan mau semua bangsa itu dijadikan murid. Itu perintah Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak menghendaki pengikut. Walaupun Tuhan mau ada pengikut, tapi setiap pengikut yang ada itu, maksud saya harus dimuridkan. Itu setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan kirimkan harus dimuridkan agar mereka mengalami pembaharuan, mereka mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Next, apa itu pemuridan saudara yang dikasih Tuhan? Pemuridan adalah suatu proses untuk mendewasakan kehidupan rohani orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi patronnya, patokannya adalah Yesus. Patokannya bukan hamba Tuhan sekalipun dia hebat luar biasa. Patokannya bukan manusia sekalipun dia hebat luar biasa. Patokannya adalah Yesus, serupa dengan Kristus. Tentu dalam hal apa? Dalam hal karakter, dalam hal iman, bahkan juga dalam hal kuasa yang menyertai Yesus. Itu namanya pemuridan. Next, pemuridan juga adalah seni dan ilmu untuk membantu orang menemukan, mengikuti dan sepenuhnya menjadi seperti Yesus. Ini kata seseorang bernama Brandon Cox. Dia seorang penginjil atau pengajar yang luar biasa.
Jadi seni dan ilmu untuk membantu orang menemukan, mengikuti, dan sepenuhnya menjadi seperti Yesus. Menemukan Yesus. Ketika Yesus terangkat ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itu ada bersama saudara dan saya. Setiap orang ketika menjadi percaya kepada Yesus sudah ada Roh Kudus. Namun kita harus menemukan Roh Kudus itu. Roh Kudus sudah dalam diri kita itu harus kita berdayakan. Kita harus mengikuti dengan cara apa? Dengan rajin mengikuti ibadah. Pelajaran firman Tuhan yang diajarkan harus kita simak. Jadi kalau kita datang ibadah bukan sekedar karena rutinitas, bukan sekedar karena untuk menghormati manusia, tapi benar-benar mau menerima suatu pengajaran yang benar. Menjadi seperti Yesus. Pemuridan terjadi ketika umat Allah menunjukkan kasih. Di dalam kasih ada kepedulian, ada perhatian. Di dalam kasih ada kesediaan untuk berbagi. Membagikan kebenaran, menjalani kehidupan satu sama lain dan melahirkan murid baru di sepanjang jalan. Jadi beliau ini rupanya dalam setiap aktivitasnya dia lakukan fokus untuk melakukan suatu pemuridan. Dan saya percaya ketika gereja Tuhan melakukan pemuridan, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan saja menyenangkan hati Tuhan, maka kita secara pribadi akan dikuatkan, gereja itu akan menjadi lebih kuat. Saya kalau mau melayani saudara dikasih Tuhan, ini secara pribadi dan saya percaya ini menjadi kesaksian bagi banyak hamba Tuhan. Kalau melayani mereka akan berusaha senantiasa untuk fokus, untuk berkomunikasi, untuk terhubung dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya bisa menerima pewahyuan-pewahyuan. Dan ketika kita fokus kepada Roh Kudus, ketika kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan memang tuh Allah yang bermurah hati, saya harus saksikan. Dia akan memberikan suatu pewahyuan-pewahyuan, ya, akan menguatkan kita, yang membuatkan kita menjadi segar, menjadi nikmat, menjadi enak, ada kedamaian sejahtera, ada sukacita yang luar biasa. Beda kalau tidak melayani, saudara. Itu sebabnya saya mendorong setiap saudara untuk melayani. Dalam karunia pelayanan apa saja yang saudara lakukan. Karena ketika saudara mau melayani Tuhan, saudara bukan saja menyenangkan hati Tuhan, tapi Tuhan juga akan memberikan kesejahteraan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada saudara dan saya. Adakah suatu kekuatan baru ketika kita mau melayani Tuhan? Beda kalau kita tidak melayani Tuhan. Kita hidup dalam zona nyaman, kita tidak merasakan apa-apa. Jadi kita perlu bertumbuh. Itulah yang namanya pemuridan, saudara yang dikasihi Tuhan. Terus next, kenapa harus ada pemuridan? Kenapa harus ada pemuridan? Karena pemuridan adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Perintah. Kalau namanya perintah itu berarti harus, mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan. Itu perintah. Kalau saya misalnya seorang anggota militer, ketika komandan yang pangkatnya di atas saya memerintahkan sesuatu, maka mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, saya harus melakukan. Harus, karena itu namanya perintah. Dan Tuhan Yesus adalah jenderal kita, adalah komandan kita yang tertinggi. Dan dia memerintahkan, jadikan semua bangsa muridku. Karena itu perintah maka harus dilakukan. Setiap orang tidak terkecuali, bukan saja hamba-hamba Tuhan, bukan saja pendeta, bukan saja pelayan, tapi semua jemaat harus mau taat kepada perintah Tuhan. Amin. Harus mau taat karena itu perintah. Jadikan semua bangsa muridku. Dalam Matius 28 ayat 19 tadi bagian B. And make disciples of all the nations. Jadikan semua bangsa. Seperti saya katakan tadi pada awal, semua orang, semua bangsa harus dijadikan murid Tuhan. Harus mau dijadikan murid Tuhan. Karena itu adalah perintah. Poin yang kedua, kenapa harus ada pemuridan? Karena agar umat Tuhan tidak mudah dipengaruhi ajaran-ajaran sesat. Jadi seorang murid itu adalah dia telah belajar. Dia senantiasa belajar dan dia mau terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan agar dia tidak sesat. Terutama hari-hari ini, zaman-zaman ini di mana arus informasi begitu kencang. Selalu ada updatean setiap hari, setiap detik. Ada saja postingan-postingan yang kalau kita tidak tahu dengan benar kebenaran firman Tuhan akan membuat kita tersesat. Beberapa bulan lalu ada salah seorang anak Tuhan di tempat ini karena dia sudah lama tidak mengikuti ibadah.
Dia terpengaruh dengan pengajaran lain. Ia mengajarkan bahwa pada bulan Desember akan lahir bayi Yesus. Sayang sekali saudara. Ini kalau orang tidak tahu firman Tuhan, bisa tersesat. Dan ketika penyesatan terjadi saudara dikasih Tuhan, bukan saja terjadi kepada orang yang sumber daya manusianya rendah, yang SDM-nya rendah. Penyesatan bisa juga terjadi pada orang-orang intelektual, orang yang berpendidikan tinggi. Gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja setan yang sekarang sudah mulai berani menampakkan diri, itu banyak orang-orang pintar, banyak orang hebat di dalamnya. Gereja itu gereja setan. Gereja setan. Banyak gereja-gereja yang sesat juga tuh diisi oleh orang pintar, orang pesat. Karena apa? Iblis itu saudara yang dikasih Tuhan, dia punya pengalaman yang lebih tua daripada manusia soal tipu menipu, soal sesat menyesatkan. Kalau seorang dengan kualitas seperti Hawa saja bisa ditipu, seorang dengan kualitas seperti Adam saja yang diciptakan langsung dengan tangan Tuhan bisa ditipu, apalagi kita keturunannya. Hanya satu cara untuk menangkal, yaitu mengerti kebenaran firman Tuhan. Untuk mengerti kebenaran firman Tuhan kita harus dimuridkan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan kamu sesat. Jadi ini berbicara tentang pergaulan juga. Pergaulan berbicara bukan saja berbicara tentang hubungan saudara sama, tapi juga hubungan di dunia maya. Kita gak bayang menghabiskan waktu untuk membaca postingan-postingan. Karena kalau kita tidak tahu firman Tuhan, biasanya kita dengan mudah klik forward, teruskan. Ternyata itu pengajaran sesat. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan, kita bisa menangkal, kita langsung counter, kita langsung katakan bahwa ini tidak benar. Kita langsung tangkal dengan firman Tuhan yang mengatakan begini. Umat Tuhan tidak mudah dipengaruhi ajaran sesat saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita jauh dari hadirat Tuhan, ketika kita jauh dari perkumpulan orang benar, ketika kita tidak sungguh-sungguh dimuridkan di dalam Tuhan, kita akan mudah terpengaruh. Sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan, iblis itu jagonya tipu menipu. Dan biasanya salah satu tipuan yang paling efektif adalah ketika dia menawarkan berkat yang namanya uang. Seorang murid sekualitas Yudas Iskariot saja bisa terpengaruh dengan tipuan iblis. Lewat roh Mamon. Dia dibayar 30 perak ya. Iya. Jadi kalau seorang yang kualitas seperti Yudas Iskariot, orang yang kualitas seperti Saul sekalipun masih bisa ditipu oleh iblis, itu berarti iblis itu betul-betul punya pengalamannya. Bukan saya memuji iblis saudara yang dikasih. Saya ingin menanamkan betapa pentingnya saudara dan saya dimuridkan. Nanti dalam next pelajaran selanjutnya kita akan belajar bagaimana muridnya. Tapi yang paling penting saudara yang dikasih Tuhan ialah kita tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran sesat. Kita tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran sesat. Itu pentingnya poin yang kedua mengenai kenapa harus ada pemuritan. Poin yang ketiga, agar terjadi pendewasaan rohani. Kenapa harus terjadi pemuritan? Agar terjadi pendewasaan rohani. 1 Korintus 14 ayat 20 katakan begini, saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Bukan artinya Paulus mengajarkan jadilah anak-anak dalam kejahatan, itu maksudnya kalau kita anak-anak itu diperbolehkan berbuat jahat. Tidak saudara yang kasih Tuhan. Artinya ketika kita mungkin masa lalu kita, anak-anak berbicara tentang masa lalu, mungkin masa lalu kita hitam, mungkin masa lalu kita kelam, kita tinggalkan itu ketika saya anak-anak. Dalam arti ketika saya masih belum mengerti kebenaran, ketika saya belum dewasa, ketika saya belum tahu kebenaran yang sebelumnya. Tapi firman Tuhan katakan jadi orang dewasa dalam pemikiran. Jadi sikap dewasa atau kekanak-kanakan seorang itu bukan dilihat dari usia, tapi dari sikap, tindakan dan tingkah laku seseorang ketika menghadapi masalah. Jadi bukan artinya ketika kita sudah tua, ketika kita sudah kakek-kakek, nenek-nenek, kita bisa mengatakan, saya ini sudah makan asam garam, jangkau ajar saya. Kita menjadi sombong. Saya bilang
Iya, kalau karena terlalu banyak makan asam garam tuh akhirnya jadi lumpuh rohani, asam urat, asam lambung. Karena terlalu banyak kadar-kadar asam dan garam di dalam tubuh. Overdosis. Tapi sikap dewasa itu ditentukan oleh pemikiran. Bisa saja masih SMP, masih SD. Tapi dia telah mengerti kebenaran. Dan suatu saat Tuhan memakai bibir lidah untuk menegur saudara dan saya. Kita tersentuh dan itu juga suatu sikap kedewasaan. Jadi proses pemerintahan adalah proses untuk membuat umat Tuhan menjadi dewasa. Dewasa itu juga dalam sikap, dalam tingkah laku ketika menghadapi masalah. Bisa dilihat seorang dewasa atau masih kekanak-kanakan ketika menghadapi masalah. Biasanya kalau orang yang belum dewasa cenderung emosional ketika menghadapi masalah. Cenderung reaksional. Dia bereaksi secara cepat, secara manusiawi. Misalnya dalam hal terjadi ada seorang yang mengumpan sesuatu sehingga membuat emosinya naik. Dan dia terpancing untuk emosi dan merespon dengan marah. Mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan melakukan suatu tindakan yang kasar. Nah, pendewasaan juga berbicara tentang pengendalian diri. Karena salah satu buah roh adalah pengendalian. Salah satu buah roh adalah pengendalian diri. Sikap kita bagaimana kita mengendalikan diri kita. Sikap kita bagaimana kita mengendalikan perkataan kita. Bagaimana kita mengontrol kata-kata kita. Hingga kata-kata kita benar-benar terukur. Tidak sembarang. Itu juga suatu dewasaan. Kedewasaan juga bisa berlihat adalah hal-hal yang sederhana misalnya di jalan. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk sabar, untuk mengendalikan diri. Ketika kita jalan, mungkin ketika kita sedang nyetir mobil atau motor, tiba-tiba ada pengendara lain yang ugal-ugalan. Ketika kita sadar bahwa tentang firman Tuhan, oh saya tidak boleh mengumpat, saya tidak boleh mulut. Tapi banyak anak Tuhan masih sering reaksional. Sekarang tidak sadar tiba-tiba marah. Aduh apa ini, mengumpat apa segala macam. Itu juga berbicara tentang kedewasaan, saudara dikasih. Kalau kita dewasa, itu yang membedakan kita dengan orang lain. Kalau kita belum dewasa, biasanya kita reaksional, saudara dikasih Tuhan. Next. Bagaimana melakukan pemuritan? Saya mendorong agar setiap umat Tuhan, baik melalui pribadi, dalam pergaulan kita, baik melalui KKA, baik melalui persekutuan-persekutuan, untuk tahun ini. Kita fokus pada pemuritan, pengajaran tentang pemuritan. Saya membaca suatu kisah satu gereja yang besar di Filipina, gereja yang terdiri dari banyak sekali KKA, ada ribuan KKA. Mereka fokusnya pada pemuritan. Pemuritan. Ketika mereka melakukan KKA, mereka bukan melakukannya seperti melakukan diri, tapi mereka melakukannya juga banyak secara informal. Ada ketemu 2-3 orang, mereka membagikan kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain mereka melakukan pemuritan. Dan banyak orang mulai diberkati. Ketika ada orang yang mengalami masalah, mereka mulai menawarkan solusi melalui doa, melalui apa yang bisa mereka bantu. Saya ingat saudara yang dikasih Tuhan, ketika awal gereja Tuhan di tempat ini berdiri, doa kita yang senior sini mungkin tahu juga ya, agar Tuhan mengirimkan orang-orang yang bermasalah. Karena apa? Karena orang yang bermasalah itu adalah orang yang memerlukan solusi. Dan solusi yang terbaik adalah daripada Tuhan. Lalu Tuhan mulai mengirimkan orang yang sakit, orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, orang yang mengalami masalah ekonomi, orang yang mengalami masalah rumah tangga, orang yang mengalami terikat dalam kuasa kegelapan. Orang yang mulai terikat dengan pengajaran sesat. Dan Tuhan melakukan pemulihan. Tuhan melakukan pemulihan. Baik di antaranya masih setia beribadah sampai saat ini. Baiknya sudah harus pindah tempat lain. Tapi di sana di tempat lain mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena mereka sudah dimuridkan. Dan saya berdoa, saya berharap agar kembali kita bangkitkan roh semangat, roh cinta yang mula-mula itu. Itu roh kepedulian untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Mari kembalikan saudara yang kasih. Karena ini saya menganggap ini adalah warna daripada gereja Tuhan di tempat ini. Setiap gereja punya ciri khas. Setiap gereja punya warna. Tapi warna yang khas bagi gereja Tuhan di tempat ini adalah gereja yang melakukan pemulihan. Gereja yang melakukan pemulihan. Nah, ketika kita melakukan pemulihan, orang yang dipulihkan itu harus mengalami pemuritan.
Pertama ialah preparing. Kita mempersiapkan mereka. Mempersiapkan apa saudara yang katakan? Mempersiapkan dengan pengajaran atau perintah atau firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Matius 28 ayat 20 ketika Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, dia memesankan suatu amanat agung, pesan terakhir, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan bagian daripada bagian firman Tuhan ini, ajar mereka melakukan segala sesuatu. Berarti semuanya yang diajarkan firman Tuhan, yang diperintahkan Tuhan harus diajarkan. Yang diajarkan itu bukan saja yang enak, tapi juga yang tidak enak, karena pemuridan itu juga suatu proses. Ibarat saudara dan saya sekolah, mungkin ada pelajaran kita sukai, ada pelajaran kita tidak sukai. Tapi mau tidak mau kita harus mau juga mempelajari hal-hal yang kita tidak sukai itu. Mau tidak mau juga kita harus mau menerima pengajaran yang kita tidak sukai itu, karena itu berbicara tentang pembentukan. Pembentukan untuk menjadi seperti Yesus. Untuk itu ada bagian-bagian yang harus kita potong. Walaupun itu mengenakan kedagingan kita. Mungkin roh nyaman. Mungkin kebiasaan yang sudah kita bawa sejak lahir sudah tercetak dalam pemikiran kita. Misalnya, jika kau berbuat jahat sama saya lebih jahat daripada kau. Itu bukan pengajaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Doakanlah orang yang memusuhi kamu. Firman Tuhan katakan berkatilah orang yang mengutuk kamu. Itu pengajaran firman Tuhan. Jadi ada bagian-bagian egoisme yang harus kita tanggalkan, harus kita singkirkan, harus kita keluarkan. Itu segala sesuatu bicara tentang baik yang enak maupun tidak, baik yang membuat nyaman maupun tidak nyaman. Yang Tuhan telah perintahkan. Dari kembali berbicara tentang perintah. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka harus taat. Karena itu perintah. Jadi memuridan adalah keharusan bagi gereja Tuhan agar orang-orang mengenal Kristus, mengikutinya dan menjadi serupa dengan Dia. Itu pemuridan. Sekali lagi berbicara tentang proses itu tidak selalu berbicara tentang hal-hal yang enak, tapi juga hal yang tidak enak. Tapi kita harus. Jadi kita harus mempersiapkan untuk mengajarkan firman Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya diajar, kita harus forward, harus meneruskan pengajaran itu, pengajaran yang baik dan benar tentu saja. Ketika pada saudara dan saya diajarkan betapa pentingnya membawa orang-orang untuk bertobat, betapa pentingnya membuat surga bersukacita, kita juga harus. Ketika kepada saudara dan saya diajarkan bahwa dalam diri kita ada kuasa daripada Roh Kudus, suatu kuasa yang besar, segala sesuatu yang ada di dalam Roh Kudus, maka kita juga harus mengajarkan itu. Jadi berbicara tentang Kristen, berbicara tentang take and give. Apa yang sudah kita terima kita harus memberikan juga. Apa yang sudah kita ambil kita harus membagikan juga. Itu berbicara tentang pengajaran saudara. Jadi kita harus mempersiapkan pengajaran firman Tuhan. Yang kedua saudara yang kasih Tuhan, kita harus memperlengkapi umat Tuhan. Memperlengkapi dengan apa? Dengan seluruhnya. Efesus 4 ayat 12 sampai 13 katakan demikian. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Memperlengkapi umat Tuhan. Jadi bicara tentang memperlengkapi artinya membagikan segala sesuatu yang diperlukan untuk bisa melayani Tuhan secara efektif. Tentu saja yang terutama adalah bagaimana peran serta daripada Roh Kudus. Peran serta daripada Roh Kudus yang luar biasa. Nah, saudara dikasih Tuhan, umat Tuhan perlu diperlengkapi. Dan ketika kita memperlengkapi saudara, sekali lagi seperti logo yang tadi, bukan yang kuat gagah kita, tapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menyertai saya dan saudara senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini bukan berbicara tentang Yesus secara manusia, tapi rohnya. Rohnya ada di tengah saudara dan saya saat ini. Dan katakan dia adalah Immanuel. Dimanapun, apapun, sedang apapun, dia senantiasa menyertai saudara dan saya. Dan kita perlu diperlengkapi saudara dikasih. Karena itu kita perlu memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi yang kuat.
rasa haus dan lapar itu harus kita minta untuk mau belajar, untuk mau diperlengkapi. Untuk apa? Untuk pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Jadi bukan artinya kita tunggu tamat dulu saudara baru kita bisa memuridkan. Tapi pemuridan berbicara tentang konsistensi. Suatu proses pembelajaran yang harus terjadi terus menerus. Harus terjadi terus menerus. Next. Poin yang ketiga bagaimana melakukan pemuridan yaitu empowering. Atau memberdayakan. Memberdayakan semua jemaat Tuhan dalam pemuridan. Satu gereja yang efektif ketika gereja itu diberdayakan. Semua aspek diberdayakan. Pelayan altar diberdayakan. Jemaat diberdayakan. Setiap departemen diberdayakan. Setiap KKA diberdayakan. Setiap orang, setiap personil itu memiliki rasa tanggung jawab kepada Tuhan untuk menjadikan bangsa-bangsa murid Tuhan. Untuk menjadi pelaksana amanat agung. Karena apa? Kita perlu dimuridkan untuk memuridkan. Jadi sekali lagi memuridkan satu perjalanan harus berlangsung terus menerus. Saya tadi saksikan gereja di Filipina pertama. Misioner ini dia hanya melakukan 1, 2, 3 pemuridan. Tapi ketika Tuhan mengatakan kamu harus lakukan terus pemuridan, lakukan terus pemuridan. Ayo gereja ini bertumbuh. Bertumbuh dan bertumbuh. Sekarang kurang lebih memiliki 15.000 kelompok sel atau KK. Luar biasa saudara dan kasih Tuhan ketika kita melakukan pemuridan. Kita mau bangkit dan melakukan sesuatu bagi perjalanan Tuhan. Memberdayakan semua jemaat dalam pemuridan. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kata firman Tuhan seperti tadi. Penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan akan menyertai orang ketika orang mau mengajarkan firman Tuhan. Ketika orang mau taat kepada perintah Tuhan. Memang ada kuasa menyertai kita senantiasa, ada setiap hari, setiap waktu. Tapi kuasa itu akan lebih kuat termanifestasi kalau saudara dan saya mau menyertai pemerintahan Tuhan. Ketika kita menyertai, jangan takut saudara yang kasih Tuhan. Saudara hadapi orang sakit, jangan takut untuk menumpangkan tangan untuk berdoa, jangan takut. Karena yang menyembuhkan Tuhan Yesus bukan saudara, iman saudara yang bekerja dan membuat karya Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Harus tanamkan dalam pemikiran kita bukan saya, bukan kehebatan saya yang bekerja tapi kuasa Tuhan yang bekerja yang membuat orang itu sembuh. Saya telah melihat banyak orang yang kelihatannya sederhana tapi ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan melakukan perkara mujizat melalui dia. Harus tanam, harus berani demonstrasikan kuasa Tuhan. Karena Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Jadi kita harus memperdayakan semua jemaat dalam pemuridan saudara yang kasih Tuhan. Semua jemaat dalam pemuridan. Semua berarti semua. Jangan pernah menganggap diri kita kecil. Jangan pernah menganggap kita minder. Jangan pernah mau minder saudara. Kita harus percaya kuasa Tuhan itu besar dalam diri kita. Kuasa Tuhan itu besar dalam diri kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Satu-satunya yang paling penting dalam pemuridan ialah menyertakan peran daripada Roh Kudus. Menyertakan peran daripada Roh Kudus. Kita akan melihat peran besar Roh Kudus dalam pemuridan. Pertama kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu omniscience atau maha tahu. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 26 katakan demikian, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan mengajarkan dan mengingatkan. Jadi jangan pernah menganggap saudara dan saya tidak bisa. Jadi kalau ada yang mengatakan ketika dipercayakan untuk melayani saya tidak bisa, bertobat. Bertobat. Karena apa? Karena saudara mengecilkan Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Pada Roh Kudus ada dalam saudara dan Roh itu sangat besar. Mengecilkan peran daripada Roh Kudus. Kalau saudara dan saya mengatakan saya mau, saya bisa, maka pada saat itu saya percaya Roh Kudus akan mengajarkan apa yang saudara butuhkan. Saya boleh menyaksikan ketika saya harus memberitakan firman itu saya selalu bertanya kepada Tuhan. Gampang bagi saya untuk cari googling saja apa-apa yang merasa perlu diajarkan. Tapi saya tidak mau melakukan itu. Saya perlu membutuhkan pewahyuan. Dan saya percaya Tuhan akan mengajarkan. Tuhan akan memberikan pewahyuan.
apa yang harus diperintah, apa yang harus diberitakan, apa yang harus diajarkan. Dan Tuhan akan mengajarkan segala sesuatu kepada saudara dan saya. Perhatikan dan mengingatkan. Kadang-kadang Tuhan mengajar itu tidak langsung, hai anakku. Pada beberapa orang memang begitu. Tuhan memberikan suatu pewahyuan dalam pemikiran, dalam roh kita. Tapi ada juga cara lain, karena Tuhan itu Allah yang maha kreatif. Tuhan juga bisa mengajarkan dengan cara melalui khotbah, melalui ibadah, melalui percakapan dengan teman-teman. Ada hal-hal yang rupanya ini satu pengajaran. Tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita harus peka, kita harus bisa membedakan. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan. Mengingatkan ini tentang apa? Tentang firman yang pernah diberitakan. Mungkin saudara pernah mendengar satu firman, mungkin 5 tahun lalu, 6 tahun lalu. Dan firman itu memberkati saudara. Ketika saudara pada suatu ketika menghadapi satu masalah, saudara ingat akan firman itu. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, akan mengingatkan akan semua yang telah Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Ini peran daripada Roh Kudus. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu segala sesuatu, bahkan hal-hal yang paling tersembunyi dalam diri kita dia tahu. Kedepannya dia tahu. Yang paling perlu bagi saudara saya dia tahu. Yang paling perlu tentu saja menurut versi Tuhan, bukan menurut versi saudara dan saya. Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara dan saya. Karena dia omniscience. Yang kedua, sifat daripada Roh Kudus adalah omnipotence. Penuh dengan potensi, penuh dengan kuasa. Karena apa? Karena dia adalah pribadi Allah sendiri, saudara yang dikasihi Tuhan. Sering orang katakan dalam pengajaran Tritunggal bahwa Roh Kudus adalah oknum ketiga daripada pribadi Tuhan. Nah, berbicara tentang oknum ketiga bukan artinya dia level ketiga, bukan dia kelas 3. Dalam arti dia lebih kecil daripada Allah Bapa dan Allah Putra. Tidak, saudara yang dikasihi Tuhan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah setara. Satu, Maha Esa. Artinya apa? Roh Kudus yang ada dalam dunia ini punya kuasa, punya karisma, punya hal-hal hebat yang juga dipunyai oleh Allah. Karena dia itu adalah Allah sendiri. Dia bukan Allah kelas 3, bukan. Dia adalah Allah, pribadi Allah sendiri. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Perhatikan, roh itu adalah roh besar. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi dia itu Allah sendiri, roh ini daripada Bapa. Dia omnipotence, maha kuasa. Jadi ketika dia mau mengajarkan segala sesuatu kepada kita, ketika kita butuh segala sesuatu, kita bisa minta kepada dia, dia akan mengajarkan. Saya diberkati dengan satu kesaksian daripada seorang profesor yang mengabdi di tanah Papua, saudara. Dia punya visi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan secara khusus anak-anak Papua. Profesor ini adalah seorang profesor di bidang ilmu fisika. Nah, dia telah berhasil melahirkan banyak anak-anak pintar, anak-anak cerdas, dan dia percaya, dia sangat yakin bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya orang bodoh. Yang ada adalah orang yang belum menemukan metode dan guru yang tepat, metode yang baik dan guru yang tepat. Karena itu suatu hari dia menghadap salah seorang bupati di tanah Papua. Dalam Pak Bupati kirimkan kepada saya anak yang paling bodoh di kabupaten Bapak, dan saya akan membuat anak menjadi anak yang hebat. Lantas Pak Bupati ini tertawa. Dan tidak Pak Bupati, saya serius. Bapak kirimkan saja. Lalu Bupati ini mengirimkan seorang anak perempuan berusia 12 tahun. Tapi masih duduk di kelas 2 SD. Jadi harusnya 12 tahun itu sudah SMP ya. Karena apa? Ini anak sudah 4 tahun tidak naik kelas. Jadi gurunya bahkan Pak Bupati menganggap ini anak bodoh. Tapi di mata profesor ini tidak ada orang yang bodoh. Dan profesor itu boleh mendidik anak ini. Hanya dalam tempo 6 bulan, anak ini ngikutin olimpiade fisika membuat robot. Dan dia mendapat medali perak, juara 2 tingkat nasional pada tahun 2011. Hanya dalam tempo 6 bulan. Tahun berikutnya 2012 anak ini
menjadi juara Olimpiade Nasional, medali perak. Dan dia langsung lompat kelas, duduk di kelas 2 SMP. Dia tidak sampai kelas 2, 3, kelas 3, 4, 5, 6 SD atau 1 SMP. Dia langsung duduk naik kelas. Beberapa tahun berikutnya anak ini menjadi putra terbaik Papua yang meraih Olimpiade Internasional. Dan profesor kan mengatakan begini, sebetulnya tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Yang diperlukan oleh setiap orang ialah metode yang benar dan guru yang baik. Guru yang baik itu adalah guru yang menginspirasi. Profesor kan adalah seorang anak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, guru yang baik, guru yang menginspirasi, yang terbaik yang pernah ada sepanjang sejarah adalah Roh Kudus. Dan saudara dan saya bisa meminta kepada Roh Kudus untuk mengajarkan yang terbaik bagi saudara dan saya. Baik otodidak yang hebat itu lahir karena apa? Persekutuan yang baik, persekutuan yang intim, persekutuan yang hidup dengan Roh Kudus. Buat dia hebat, membuat dia cerdas, membuat dia luar biasa. Saya percaya setiap anak Tuhan, setiap saudara saya yang hadir pagi hari ini, ketika kita benar-benar terhubung secara akurat dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu itu berarti semua saudara kasih Tuhan. Bukan saja misalnya ilmu matematika bagi anak-anak sekolah ya, administrasi negara atau administrasi pemerintahan, tapi semua saudara. Matematika, fisika, biologi. Ketika saudara bekerja, saudara memerlukan hikmat untuk menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan oleh pimpinan. Saudara bisa minta kepada Roh Kudus, Roh Kudus akan berhikmat. Ketika saudara membutuhkan campur tangan, misalnya saudara adalah seorang marketer, bekerja di sebuah marketing, membutuhkan campur tangan Tuhan agar saudara menemukan konsumen, agar Tuhan mengirim. Saudara bisa minta dan Roh Kudus akan memberikan. Karena dia pribadi daripada Allah sendiri dan dia punya kuasa, dia punya segala potensi yang diperlukan. Itulah Roh Kudus saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita bisa minta apa saja yang baik untuk kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bisa minta apa saja. Kalau profesor tadi seperti yang disaksikan, dia bisa melahirkan anak-anak hebat melalui metode pembelajaran yang baik. Melalui kesabaran, keteladanan dalam mendidik. Roh Kudus lebih tahu apa yang terbaik bagi saudara dan saya. Roh Kudus tahu yang terbaik bagi saudara dan saya untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Berikut saudara yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus adalah omnipresence atau maha hadir. Artinya apa? Roh Kudus adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun, kapanpun, sedang apapun ada kehadiran Tuhan, ada Roh Kudus. Dia tidak ada dalam satu tempat, dalam segala keadaan. Hari ini di tempat ini, ketika saya memberitakan firman Tuhan, saya percaya ada Roh Kudus yang menyertai. Di tempat lain, di gereja lain ada hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Ada penyertaan Roh Kudus yang menyertai. Di Amerika, di belahan dunia lain, di belahan waktu yang lain, ada orang yang sedang memberitakan firman Tuhan. Ada anak Tuhan yang sedang berdoa, Roh Kudus juga ada di situ. Karena dia apa? Dia maha hadir. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan cahaya fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi Roh Kudus ada di segala situasi, tempat dan keadaan. Beberapa waktu lalu saya berbicara tentang kemahadiran Allah. Tentang presence of God. Jadi Tuhan itu hadir, Tuhan ada, Tuhan di mana-mana saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Nah saudara yang dikasihi, kembali pada awal firman Tuhan tadi, saya katakan, biarlah kita mau mencanangkan tahun ini adalah tahun pemuritan, amin. Tahun ini diberkati Tuhan, ketika kita tahu menyenangkan Tuhan, pasti Tuhan tahu juga menyenangkan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah membiarkan diri yang berhutang. Saya berdoa ketika kita memuji Tuhan. Bukan saja kita yang memuji Tuhan, tapi juga orang-orang yang kita kasihi. Orang yang saat ini mungkin sedang di rumah. Mereka tidak tahu betapa pentingnya Tuhan. Saya berdoa, saudara dan saya, ketika merasakan hadirat Tuhan juga itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang kita kasihi. Karena mereka juga mau datang dan menikmati hadirat Tuhan bersama saudara dan saya. Saya berdoa agar jiwa-jiwa di luar sana yang kehilangan arah, yang tersesat dapat menemukan jalan yang benar.
Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Alangkah indah kalau lawatan Allah yang terjadi dalam setiap ibadah kita juga dapat dialami oleh orang lain. Alangkah indahnya kalau urapan-urapan Allah juga yang selalu terjadi dalam ibadah juga dia dapat dinikmati oleh orang lain. Alangkah indahnya kalau saudara dan saya memperdulikan semuanya itu. Mungkin Tuhan tidak langsung kirim 5.000 jiwa. Mungkin Tuhan kirim 1 dulu. Tuhan mau menguji sebenarnya. Apakah kita setia dengan perkara yang kecil? Apakah kita mau mempedulikan? Tuhan kirim 2, Tuhan kirim 3. Nah, ketika berbicara tentang kepedulian, bukan saja itu pekerjaan daripada pelayan-pelayan, bukan saja pekerjaan dari gembala, tapi pekerjaan daripada seluruh umat Tuhan. Kita menunjukkan kasih, kita menunjukkan kepedulian, kita menunjukkan keramahan. Akhirnya jiwa itu betah. Dia mulai membagi keramahan, kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan lewat kita kepada dia. Dan orang lain juga mulai diberkati. Kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Amin. Kita setia merawat, memuridkan jiwa yang masih sedikit, maka Tuhan akan percayakan jiwa yang lebih banyak. Tuhan akan percayakan jiwa yang lebih banyak. Pada saatnya nanti di surga Tuhan akan berkata, hai sini anak, Tuhan akan peluk, menepuk pundak saudara. Sampailah hai hambaku, engkau telah setia dalam perkecil. Sekarang terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Terimalah kelimpahan dan kemegahan dan kemewahan surgawi. Tahun 2003 adalah tahun yang diberkati Tuhan, amin. Berkat itu juga biarlah kita dipakai untuk senangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak cara lain bawa jiwa-jiwa. Bawa orang-orang bertobat dan menerima Yesus secara pribadi, dimuridkan agar mereka juga dapat memuridkan orang bagi kemuliaan nama Yesus. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan pagi hari ini. Hamba berdoa biarlah kami sekalian boleh menangkap pesan-pesan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai pemberian Tuhan. Hamba berdoa kami memiliki kepedulian, rasa haus dan lapar Tuhan. Untuk mau meninggalkan zona nyaman kami. Untuk mau tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi kami, tapi juga kepentingan pekerjaan Tuhan. Untuk membawa orang-orang agar mereka dapat bertobat, agar dapat dimuridkan dan dapat Tuhan juga memuridkan banyak orang-orang lain bagi kemuliaan nama Yesus. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Biar dalam waktu ke depannya Tuhan kami dapat melakukan sesuatu Tuhan. Mungkin lewat keluarga-keluarga kami dan lebih dahulu. Melalui rekan-rekan kami terlebih dahulu. Melalui orang yang kami kenal Tuhan. Kami dapat diberikan keberanian untuk memberitakan kebenaran. Kami dapat diberikan hikmat untuk memberitakan kebenaran. Kami dapat diberikan Tuhan kepedulian yang tinggi, kepedulian besar, keselamatan mereka. Kami mau membawa orang-orang yang bermasalah untuk mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, berkati kami sekalian Tuhan. Berkati kami sekalian Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, untuk juga dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama doa kami, haleluya. Amin.